In Gaza and across Palestine, journalists are not just witnesses, they have become targets. They fall not with weapons, but with cameras and notebooks in hand. Their courage reminds us why we are here, because words can be walls and shields, but they can also be bridges to the truth. They can destroy, but they can also defend dignity and humanity. To honor them is to honor the principle that lies at the heart of this gathering. As Pope Leo XIV reminds us, before being believers, we are called to be human. Before being anything else, we are called to be human. We need to remind the world that journalism too can be an act of love. There is no greater power than fraternity. Thank you. Assalamualaikum. Presiden Prabowo takjub, pidato Najwa Shihab di sidang PBB bikin bangga seluruh perwakilan negara dunia. Dunia kembali menoleh ke Indonesia setelah jurnalis ternama Najwa Shihab menyampaikan pidato bersejarah di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York. Pidato yang disampaikannya dengan penuh wibawa, tegas, namun tetap menyentuh hati itu langsung menuai tepuk tangan meriah dari para perwakilan negara dunia. Bahkan, tidak sedikit delegasi memberikan standing ovation, sesuatu yang jarang terjadi dalam forum resmi PBB. Momen tersebut sontak menjadi sorotan global, dan yang lebih membanggakan, Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung di ruang sidang mengaku takjub dan bangga. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Presiden Prabowo usai acara mengatakan singkat namun penuh makna, "Saya takjub. Apa yang disampaikan Najwa Shihab bukan hanya suara Indonesia, tetapi suara nurani dunia." Beliau membawa semangat bangsa kita ke panggung dunia dengan cara yang elegan dan membanggakan. Ucapan ini kemudian ramai diberitakan dan mengundang gelombang pujian di media sosial. Najwa Shihab yang akrab disapa Mbak Nana dalam pidatonya menekankan 3 isu penting yang menjadi perhatian dunia saat ini, yaitu perubahan iklim, ketidakadilan global, dan peran generasi muda. Dengan gaya khasnya yang lugas, berani, dan penuh empati, Najwa berhasil menyampaikan pesan bahwa dunia tidak boleh lagi menutup mata terhadap ketidaksetaraan yang semakin melebar. Perubahan iklim bukan sekadar ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Negara-negara kecil di Pasifik mulai tenggelam, petani di Asia kehilangan tanah mereka, dan bencana alam datang lebih sering dari sebelumnya. Jika kita terus menunda, kita bukan hanya merusak bumi, tapi juga mengkhianati generasi yang akan datang, ucap Najwa lantang di podium PBB. Pidato itu langsung mendapat respons berupa tepuk tangan panjang. Sejumlah perwakilan negara bahkan terlihat mengangguk setuju, tanda bahwa pesan Najwa benar-benar menyentuh hati dan relevan dengan kondisi global. Tak berhenti di situ, Najwa juga menyinggung ketidakadilan global yang masih terjadi di bidang ekonomi, politik, hingga distribusi teknologi. Ia mengingatkan bahwa pandemi beberapa tahun lalu sudah memperlihatkan betapa timpangnya akses negara kaya dan miskin terhadap vaksin. Kita tidak boleh lagi membiarkan ketidakadilan menjadi pola. Dunia yang sehat hanya bisa terwujud jika semua mendapat kesempatan yang sama, ucapnya. Bagian paling menggetarkan adalah saat Najwa menyinggung peran generasi muda. Ia menekankan bahwa anak muda bukan sekadar penonton dalam panggung global, tetapi harus diberi peran nyata dalam mengambil keputusan. Generasi muda adalah penggerak, bukan sekadar pengikut. Mereka lahir di era digital, mereka memahami teknologi, mereka punya idealisme. Jangan halangi mereka dengan politik lama yang penuh intrik. Berikan ruang, maka dunia akan berubah lebih cepat menuju keadilan, kata Najwa dengan sorot mata penuh keyakinan. Pernyataan ini membuat banyak delegasi muda yang hadir di ruang sidang bersorak dan bertepuk tangan. Bahkan beberapa diplomat senior ikut berdiri memberikan apresiasi. Pidato itu seolah memecah dinding formalitas forum PBB dan menghadirkan semangat baru yang lebih hidup. Presiden Prabowo sendiri, menurut sejumlah saksi mata, beberapa kali tampak menunduk dan tersenyum bangga mendengar pidato Najwa. Bagi Prabowo, ini adalah momen emas Indonesia di panggung internasional.